ketik pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Akan kita sampaikan langsung sama dokter Ita, narasumber kita malam hari ini. Halo dokter. Halo, selamat malam, Dokter Fani. Iya, selamat malam dok. Selamat bergabung kembali di Bincang Sehat bareng spesialis dari komunitas Sadar Sehat ya dok ya. Aduh, nih lumayan nih perjuangan kita. Ini semangat untuk mengedukasi pasien ya dokter ya. Oke, dokter, izin saya perkenalkan diri kembali ya dokter ya. Jadi dokter Yani Tama Putri ini adalah dokter spesialis anak yang saat ini bertugas di 3 tempat ya dok ya. Yaitu yang pertama di IMC Hospital di Kuta, kemudian yang kedua itu adalah Rumah Sakit Bayangkara di Denpasar, dan satu lagi itu adalah Klinik Kimia Farma di Jalan Patimura Denpasar ya. Jadi untuk saat ini di tengah kesibukan beliau, bersedia untuk meluangkan waktunya untuk sharing sama kita tentang tumbuh kembang anak. Ya dokter ya. Dokter ini sangat concern banget tentang tumbuh kembang anak ya, dan beberapa kali saya ikuti dan juga perhatikan sering jadi narasumber di berbagai kegiatan ilmiah ataupun sharing-sharing seperti ini sama ayah bunda. Dokter, apa kabar dokter? Baik, sehat. Ah, Dokter Fani syukurlah. bagaimana kabarnya? Astagfirullah, sehat juga. Tapi dari sini, mohon maaf dok, videonya masih nggak aja ya dok ya. Yang penting suaranya. Halo dokter. Halo. Iya, Oke ya. Dokter mohon izin, saya langsung tanya saja dokter pertanyaan pertama langsung ya dok ya. Kenapa memantau tumbuh kembang anak itu sangat penting dilakukan, terutama pada 1000 hari pertama usia kehidupan anak? oke. Jadi saya menyapa Ayah Bunda dulu ya. Ayah Bunda yang sudah join di sini, terima kasih sudah mau ikut serta. Jadi kita istilahnya sekarang berbincang mengenai topik pemantauan tumbuh kembang anak, terutama di usia 1000 hari kehidupan. Nah, sebelum lanjut kita bahas tentang hal itu, kita sepakat Mhm. dulu nih. Jadi ada beberapa istilah yang mungkin agak membingungkan dan mungkin perlu disepakati juga nih Dokter Fani. Nah, Oke. dalam artian misalnya, uh, apa sih anak itu? Jadi mungkin Mm. kalau dibilang biar kita sepakat dulu nih, kalau Undang-Undang Perlindungan Anak itu bilang anak itu adalah yang sebelum 18 tahun, termasuk Oke. yang masih dalam kandungan, itu juga termasuk anak. Nah, Oke. itulah yang kita bahas, yang kita sebut nantinya 1000 hari kehidupannya itu apa ya dok ya? Kenapa 1000 hari? Apa pentingnya? Nah, itu yang perlu kita tekankan di sini sebelum akhirnya kita lanjut ke apa yang perlu dipantau. Mhm. Jadi, iya, jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dihitung mulai dari si bayi ada dalam kandungan. Kandungan ya, Ya, oke. Mm-mm. 9 bulan dalam kandungan, kemudian Mhm. sampai usia 2 tahun. Oke, Itu yang sampai usia disebut 2 tahun. 1000 hari 1000 hari pertama pertama kehidupan kehidupan. Ya, HPK. karena itu jadi itu penting banget. Banyak yang Mhm. kita jadi dari sana kita tahu bahwa mempersiapkan kehamilan itu adalah hal yang Mhm. sangat utama. Jadi Hmm. kehamilan yang Mhm. disiapkan dengan baik akan menghasilkan anak yang berkualitas juga. Pernah ya mendengar Bibitnya harus bagus ya, berarti ya dok ya. benar sekali. Jadi pernah mendengar premarital check up seperti itu sudah Mhm. dilakukan 6 bulan sebelum konsepsi terjadi. Jadi sebelum si anak itu Mhm. terbentuk. Kita Oke, sudah oke. biasanya yang dilakukan itu kan mulai dari pemeriksaan penyakit yang ada pada ayah dan ibu, Mhm. kemudian Yang kemungkinan bisa fungsi menular ya dok ya. Mhm. ya yang Mhm. kemungkinan bisa mempengaruhi pertumbuhan janin nantinya. Jadi itu yang Oke. ditekankan di sana. Nah, setelah Mhm. si uh,
bakal janin itu terbentuk, di sana juga menjadi hal yang penting bagi awal atau mulainya kehidupan si bayi, si janin itu. Memang ayah bunda mungkin pernah di sekolah dulu mengenal istilah gen, DNA seperti itu bakal dari suatu manusia yang kita dapatkan dari ayah ibu kita seperti itu. Nah, si janin juga punya hal itu gitu. Nah, dari sana untuk bisa dia tumbuh berkembang dengan baik, tentunya dia butuh lingkungan yang optimal. Itu yang kita perlu. Lingkungan optimal itu seperti apa? Ya, jadi lingkungan yang optimal jika kita bahas mulai dari kondisi janin dalam kandungan, itu meliputi nutrisi yang cukup, stimulasi yang cukup juga. Selalu diingat bahwa anak itu tumbuh dan berkembang. Jadi dua hal itu. Dan untuk tumbuh dan berkembang, dia butuh nutrisi dan juga stimulasi. Dan juga perlindungan, istilahnya perlindungan dari penyakit-penyakit yang menular. Tentunya ada beberapa penyakit menular yang bisa kita cegah, sehingga itu yang kita sebut, kita lanjutkan dengan imunisasi, ya kan? Kalau dibilang dalam janin itu otak itu sudah tumbuh 20%, 25% bahkan. Nanti di sampai usia 2 tahun dia sudah mencapai 80%. Jadi 80% itulah otak itu sudah tumbuh dalam 2 tahun pertama. Jadi pesat banget pertumbuhan dan perkembangan di masa 1000 hari pertama kehidupan ini, Dok ya. Jadi harus jangan sampai kita kelewat, tidak terkejar ataupun ada masalah di 1000 hari pertama ini. Nah, ini akan kita bahas. By the way, dokter, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih untuk para ayah dan bunda mungkin lupa perbedaan antara tumbuh dan berkembang. Nah, itu seperti apa, dokter? Karena mungkin kalau kita anak IPA gitu mungkin masih ingat ya, tapi kalau yang anak SMK, anak IPS, IPB mungkin. Nah, dokter, minta tolong dijelasin perbedaan tumbuh kembang ini. Jadi kita harus tahu yang mana aja yang dipantau, aspek-aspeknya. Baik ya, jadi balik lagi, waktu itu nggak bisa kembali ya bunda ya, jadi semua perlu kita siapkan untuk kecuali Doraemon ya dokter ya. Iya, punya mesin waktu hari kehidupannya ini. Nah, jadi kita bahas dia tuh tumbuh dan berkembang ya, dari janin sampai dia besar, nanti pun dia usia anak itu dia tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu kita bisa nilai dari 3 hal. Pertama, berat badan, kemudian panjang badan, dan lingkar kepala. Ya. Berat badan, panjang badan, lingkar kepala. Ada 3. Ya. Siap. Itu termasuk dalam janin pun, dokter kandungan ketika dia melakukan USG pun dia akan menilai seperti itu. Oh, sekarang janinnya beratnya sekian ya Bu. Dari kepalanya dia bisa tahu, dari beratnya dia bisa tahu, usia kehamilannya sesuai enggak, ada masalah enggak, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang perlu ditanya ketika ke dokter kandungan. Ketika bayi itu lahir pun adalah suatu keharusan kita menilai beberapa 3 hal tadi. Jadi beratnya, berat lahir berapa, panjang lahir berapa, kemudian lingkar kepalanya berapa, dan itu yang kita pantau ke depannya. Jadi pemantauan dengan menggunakan grafik pertumbuhan itu kita pantau adalah 3 hal tadi. Dan setiap kali kunjungan, baik itu ke dokter anak, ke bidan, ke posyandu, puskesmas, kemudian itu selalu 3 hal yang kita tekankan, dan penting untuk bunda dan ayah untuk tahu apa yang harus saya tanya ya nanti ketika kita kunjungan ke dokter atau ke tempat pelayanan kesehatan untuk bayi kita. Jadi ikut
memantau, ikut ingin Mm-mm. tahu gitu. Itu supaya tahu pertumbuhannya, ya kan? Nah, karena biasanya Mm-mm. nih kalau untuk ibu-ibu gitu ya, nggak semua bisa berani untuk bertanya di fasilitas kesehatan. Kadang dia datang ke situ, tetapi nanyanya di tempat lain. Apalagi kalau misalnya posyandu dulu yang rame-rame gitu datang diukur timbang dapat dapat bubur atau dapat apa gitu pulang gitu. Nah, sebenarnya yang harus diketahui oleh ibu-ibu ketika dia datang ke fasilitas kesehatan, baik itu posyandu ataupun memantau di rumah ini apa saja yang harus ditanyakan dokter? Kapan kita harus bertanya? Selain kita tahu tadi yang 3 aspek tadi. Iya, kalau misalnya kapan harus bertanya itu haknya orang tua, haknya ibu dan Mm-mm. bapak. Jadi istilahnya kalian adalah dokter terbaiknya anak kita gitu loh. Hmm. Yang tahu setiap saat, setiap detik di rumah kondisi bayi, kondisi anak itu adalah ibu dan bapak, ayah dan bunda. Nah, jadi nggak apa-apa, nggak usah malu nanya seperti itu. Hmm. Dan memang Hmm. kewajiban kita sebagai apa pelayan kesehatan seperti itu, kita harus memberitahu justru kepada Menjelaskan. orang tua apa yang kita harus tahu, apa yang harus diukur atau yang diperiksa, kemudian beritahukan kepada pasien kita, kepada Hmm. ibu dan bapaknya. Jelaskan bahwa itu pertumbuhannya. Kemudian selain tadi Dokter Fani juga tanya tumbuh Mm-mm. kembang. Nah, selain dia tumbuh, dari Mm-mm. pertumbuhan itu kita tahu dia itu nutrisinya cukup nggak. Mm-mm. Jadi otaknya sudah berkembang dengan cukup apa tidak, ada masalah nggak? Kalau lingkar kepala yang bertambah berarti otaknya juga Mm-mm. volume otaknya juga Volume bertambah. otaknya. Mm-mm. Jadi Oke. nutrisi itu penting untuk pembentukan otak, pematangan otak, kemudian baru stimulasi untuk lebih banyak lagi yang namanya serabut-serabut sarafnya berkembang, ya. Oke. Kemudian berat badan itu paling cepat untuk tahu nutrisinya baik apa enggak. Panjang badan Mm-mm. juga. Jadi sekarang Mm. sudah apa kita harus memantau itu pertumbuhannya dengan baik Mm-mm. untuk bisa Oh. berkembang dengan baik juga. Jadi kita siapkan dulu fisiknya ini. Fisiknya Mm. harus optimal dulu baru dia bisa Mm-mm. berkembang, ya kan? Oke. Nah, Jadi itu. berarti modal pertama itu kita harus punya timbangan dan juga punya meteran di rumah ya dok ya, bener ya? Iya, punya timbangan Itu itu kan secara sebenarnya. mandiri. Jangan takut punya timbangan. Mungkin ibunya, bapaknya takut tumbang, tapi bayinya tetap harus ditimbang ya. Iya, yang takut orang tua ya. Udah deh orang tuanya belakangan gitu. Tapi bayinya harus ditimbang rutin ya dokter ya, paling tidak 1 bulan sekali. Mm-mm. Nah, tadi itu Kalau kan baru tumbuh ya, baru tumbuh ya baru dia. tumbuh. Nah, sekarang kembangnya dokter. Kalau perkembangan, nah perkembangan itu Mm-mm. tetap yang namanya perkembangan juga sudah mulai dari usia waktu dia dalam kandungan nih. Dalam artian eh, si bayi kalau sudah terbentuk telinga, mata, kalau telinganya sudah terbentuk sempurna dalam kandungan dia bisa dengar suara ibu bapak, dia bisa dengar suara cerita. Makanya kadang dia bereaksi kalau sudah besar bisa seperti menendang gitu ya, mendengar suara Oke. ibu atau ketika dielus seperti itu dia akan bereaksi. Jadi dia sudah bisa distimulasi dari waktu dia di dalam kandungan. Nah, ketika Oke. lahir, tentu saja Mhm. ketika lahir dia akan berkembang lebih pesat lagi. Nah, kalau misalnya awal-awal nih, dia akan Mhm. butuh perkembangan yang namanya kita cek perkembangan matanya, Mhm. telinganya, meraba di tangan kaki. Jadi Mhm. dia mesti dipersiapkan fisiknya lagi nih. Jadi Mhm. matanya untuk dia bisa menerima sensasi lagi dari stimulasi yang diberikan orang tua. Kemudian untuk bisa dia bicara dia harus punya telinga yang baik Mhm. juga. Oh, jadi Mulai dari itu kenapa kalau ke dokter anak biasanya diginiin gitu ya dokter ya? Dilihat apakah matanya itu dia ikut ngeliatin kita juga nggak gitu ya dokter ya? ya itu Dikasih salah satu mainan, salah satu. stimulasi. Oke, Salah oke, satu oke. stimulasi yang dilakukan. Itu mulai dari bayi umur 1 bulan, 3 bulan ke bawah itu seperti itu. Yang Mhm. lain, jadi Mhm. kalau untuk bisa dia kemudian selanjutnya dia ada perkembangan, kalau kita bilang ada 4 aspek ya.
Jadi ada Empat motorik, aspek. Mm-mm. motorik halus, motorik Mm-mm. kasar, kemudian bahasa, bicara, dan personal sosial. Itu bertahap, Mm-mm. semua bertahap. Mungkin dari motoriknya dulu dia berkembang, kemudian secara simultan akan ada perkembangan bicaranya. Mungkin kalau bayi sebulan belum bisa dia bilang mama, papa, nggak mungkin. Jadi tapi dia Ya, udah, ya, jelas. tapi dia sudah berceloteh. Seperti Kayak misalnya ada bilang tanda-tandanya A, ya, O, A, E, bercolot teh. seperti itu. Iya, dia sudah Mm-mm. bisa. Mm-mm. Terutama ketika ibunya, personal sosialnya mungkin ketika ibunya bernyanyi, dia lihat ibunya tersenyum, dia ikut tersenyum, Mm-mm. seperti itu. Ya, Oke. itu contohnya. Jadi empat Nah, itu aspek itu. Kalau empat untuk yang ke aspek itu. motorik kasar, dokter, yang bisa menjadi penanda itu apa aja? Kalau motorik kasar, jadi dia kalau masih 1 bulan dia masih gerak aktif. Jadi dia bergerak Oke. aktif itu motorik kasarnya. Oke, kalau 3 Mm-mm. bulan dia sudah bisa tegak kepala. 6 bulan dia Mm-mm. bisa duduk, merangkak, kemudian dia berdiri. Ya, itu Oke. perkembangannya. Jadi tumbuh berkembang mesti di Mm-mm. support sama yang namanya nutrisi yang optimal. Nutrisi. Oke. Ya, nutrisi yang Nutrisi dan optimal. Nutrisi itu penting banget. Nutrisi itu wajib hukumnya untuk mulai dari kandungan sampai dia besar nanti itu nutrisi sangat mempengaruhi dan terutama 1.000 hari pertama kehidupan itu. Jadi nutrisi yang optimal harus dia dapatkan, ya. oke. Oke. Mm-mm. Ah, ini sebelum saya tanya tentang nutrisi dan stimulasi, kalau untuk aspek-aspek itu bisa dilihat di buku Pink ya dokter ya, untuk lebih Betul lengkap dan sekali. lebih jelasnya. Jadi kita untuk orang tua harus punya miliki buku kesehatan ibu dan anak. Ini biasanya gratis diberikan pada saat mulai dari dalam kandungannya dokter ya. Ketika datang ke dokter kandungan, rumah sakit atau ke puskesmas, ini bisa dibagikan gratis dan harus dibaca-baca oleh ibu. Jadi kalau untuk ibu, bapak sekarang udah punya bukunya tapi jarang dibaca. Harus, habis setelah ini harus Ini dibaca. saya bawakan bukunya nih. Nih, Oke. bawakan bukunya. Oke. Ini mungkin buku yang maksudnya buku yang terbaru itu ada yang keluaran 2020 ya. Tapi ini Oh yang ya. ya masih ada, jadi yang masih dipakai sekarang mungkin yang ini. Yang jelas Oke, ibu, oke. bapak, ayah, bunda. Saya mungkin kalau yang sudah buku ini. Jadi buku ini sangat bagus sekali. Mhm. Semua informasi yang ayah bunda perlukan ada di sini. Nah, Oke. ini pun bukunya ibu dapatkan ketika baru memulai kehamilan kan. Jadi Iya, dari iya. ibunya saja sudah dipantau. Judulnya aja buku kesehatan ibu Kesehatan dan anak. ibu dan anak. Jadi Iya, artinya iya. apa? Jadi artinya itu ayah, keluarga semua tolong disupport ibunya, Oke. yang Mm-mm. artinya juga mensupport anaknya, ya. Dari Oke. mulai dia kandungan sampai dia Mm-mm. lahir, sampai dia Mm-mm. tumbuh kembang, itu dia perlu support semuanya. Jadi eh, tadi selain dia dapat nutrisi yang optimal, dia juga perlu dikasih kasih sayang. Saat Mm-mm. hamil, ibunya disupport psikisnya biar bagus supaya anaknya juga bahagia gitu. Kalau bahagia dia saraf-sarafnya tumbuh dengan baik, kemudian Hmm. tumbuh kembangnya jadi optimal. Sama juga Oke. ketika dia lahir diberikan, sama seperti kita memberikan kasih sayang kepada bayi, kemudian diberi makanan yang cukup, vitamin, nutrisi, Mm-mm. makro dan mikronutrien, juga stimulasi yang baik, dia akan jadi anak yang bahagia. Tumbuh kembangnya juga bagus. Nah, di sini ya Dokter Fani ya, seperti yang Oke. dokter Ya. sudah Iya. jelaskan, dari Mm-mm. awal lahir sudah ada di sini. Apa yang Ah. harus dipantau? Ini yang kita bicarakan Mm-mm. tadi ya. Mm-mm. Kita Mm-mm. sebagai dokter anak selalu senang kalau bayi yang lahir baru keluar langsung nangis. Itu adalah kebahagiaan dokter anak. Iya, iya, Jadi iya. artinya, Justru kalau dia diem malah itu pertanda bahwa paru-parunya ada masalah. Bisa jadi ada yang menyumbat ya dokter ya, seperti itu ya. iya banyak hal yang Heeh. terjadi. Jadi Mm-mm. kalau Ya. sudah
bayinya kemarin lahirnya gimana Bu? Langsung Lahir nangis normal, nggak? lahir Heeh. normal atau operasi? Gimana dikatakan langsung menangis? Kalau langsung menangis kita istilahnya ketika dia kandungannya bagus, kemudian proses kelahirannya bagus, jadi tidak ada Mm-mm. masalah di otaknya gitu. Karena Oke. kalau dia lahirnya itu tidak menangis, artinya dia Mm-mm. ada masalah, pasti ada sesuatu masalah di otaknya. Kenapa? Mm-mm. Karena dia tidak Mm-mm. mendapatkan oksigen atau tidak mendapatkan Mm-mm. suatu hal yang Mm-mm. bagus waktu dia Oke. lahir, ya. Itu bisa Mm-mm. mempengaruhi nanti pertumbuhan ke depannya. Ya. Gitu. Makanya Kita kita nggak perlu makan bantu. sehari masih bisa, tapi kalau nggak dapet oksigen 5 menit aja bisa berbahaya ya dok ya. Apalagi untuk bayi, Baik ya. anak yang Heeh. masih pertumbuhannya pesat ini. Jadi hati-hati Oke. itu. Oke Nah, ini oke. dia. Ibu, bapak, Heeh. ayah, bunda dibaca ya. Dari awal Ya. kehidupan bayi itu sudah ada di sini. Mau itu Oke. nutrisinya, mau itu Mm-mm. tumbuh kembangnya, jadwal Mm-mm. imunisasi, Mm-mm. termasuk ketika terjadi misalnya masalah-masalah di rumah ya, kayak demam, luka, Mm. Udah diare, ibaratnya itu udah kan juga ada di sini. basic Komplit. knowledge-nya itu sudah diperaskan oleh para ahli dan sudah tinggal disajikan, tinggal dihidangkan, tinggal dikonsumsi aja ya dokter ya. Tinggal dinikmati Ya, aja ilmunya. Ini harus dibaca sam- kembali. sampai Mungkin, sampai ini juga ah, ada. Sampai menu MPASI pun ada. oh Kalau ya, yang mau, jadi nggak jadi usah ada. bingung-bingung nyari-nyari lagi sendiri di nyarinya biasanya kan kita terpisah-terpisah ya dok ya nyarinya di akun Instagramnya mana di sini dapat separuh di sini dapat separuh tapi kalau di buku itu udah lengkap banget itu untuk basic knowledge-nya tapi kalau mau lebih bisa dicari lagi seperti itu mungkin dokter ya. Iya, benar banget. Oke. Iya. Dok, mungkin bisa dikasih bocoran sedikit mengenai red flag atau tanda bahaya. Kapan itu kalau pada saat kita memantau itu berarti ada tanda bahaya yang harus kita segera konsultasikan ke dokter atau ke dokter spesialis anak. Baik. Nah, kalau misalnya eh ini kita bahas tumbuh kembang. Saya bahas tumbuh Hmm. misalnya. Contoh nih, Mm-mm. contoh. Mm-mm. Jadi ibu, ayah bunda itu rajin ya. Misalnya setiap bulan gitu ditimbang, diukur panjang, lingkar Mm-mm. kepala. Terus ternyata berat Mm-mm. badannya itu naik, berat badannya itu di garis hijau dong. Tapi Mm-mm. kok kok dia datar ya? Kok dia turun ya? Gitu. Jadi dia Mm-mm. garis istilahnya contohnya ini ya. Ini dia. Jadi ini di garis hijau. Mm-mm. Hijau ini kita bilang pertumbuhan yang kita harapkan optimal ya di sana. Mm-mm. Nah, kalau misalnya grafiknya itu ternyata dia tidak naik, garis hijau Mm-mm. tapi naik, harusnya naik ya, itu artinya bagus. Kemudian ternyata dia garis Oke. hijau tapi dia ke samping, jadi Garis. mendatar atau Mm-mm. malah turun. Nah, itu udah tanda Mm-mm. tanda bahaya itu. Oke. Satu aja itu turun atau mendatar itu sudah warning. Kenapa ya dia tidak naik? Kenapa ya dia kok pertumbuhannya datar-datar aja? Sekarang Mm. misalnya usia 1 bulan 3 kilo, ntar 2 bulan 3 kilo lagi gitu misalnya. Mm. Sudah tanda tanya yang apa dipertanyakan ini nutrisinya gimana ya? Apa yang sudah diberikan dan berapa harus eh, digali lebih jauh gitu. Yang harus digali Mm. lebih jauh oleh tenaga kesehatan yang mendapati hal itu. Kemudian dilakukan intervensi dalam artian, oh mungkin dari cara pemberian Pemberian. nutrisinya kurang atau Mm. asinya ada tapi kurang Mm. seperti itu misalnya. Hmm. Terus atau Kalau orang tua bilang puyeng ya kualitas dok ya. atau kualitas Oh, asinya mungkin kurang. Nah, itu kita perlu uh, intervensi. Kemudian setelah intervensi kita follow up lagi. Jadi kita cek oke. lagi dia seminggu, kemudian Mm. berapa naiknya. Kalau sudah mulai bagus ya terus tingkatkan. Jangan sampai itu neglected. Jadi istilahnya Diabaikan ya. diabaikan. Kalau dia diabaikan ya Mm-mm. akhirnya ngejarnya itu susah dan itu efeknya kalau Mm-mm. 1.000 hari pertama kehidupan ke otaknya bayi. Nah, korbannya di Mm. sana. Tumbuh kembangnya, Mm-mm. pertumbuhannya sudah
terabaikan, Terganggu. neglected Mm-mm. tadi, kembangnya pasti jadi terlambat gitu. Sudah Oke. pasti itu. Mm-mm, Karena mm-mm. dia tidak mampu mengejar hal itu ya. Mm-mm. Nah, itu Ini contoh gambarnya dari nih bagi tumbuh. oke. Oh, itu Soalnya kalau nggak kelihatan. antisipasi kalau belum ada apa videonya dokter kan lagi gini gangguan. Jadi ini ya, ini jangan lupa untuk dicatat setelah kita nimbang. Jangan diingat aja, harus dicatat ya. Dokter ya, bener ya. Dan setiap bulan kita catat apakah dia perkembangannya itu ikut grafik apa enggak gitu ya. Itu Ya, yang itu dijelaskan sama dokter pertumbuhan. Ita baru saja itu bertumbuh. Nah, dokter, kalau misalnya nih berat badannya mandek di situ, apakah boleh kita langsung kasih vitamin? Karena ini kan pertanyaan ibu-ibu paling sering nih ya. Berat badannya sama nih bulan ini sama bulan lalu. Intervensinya tuh berupa apa? Yang pertama. Kalau di usia bayi seperti itu, intervensinya pasti kalau berat badannya hubungannya sama nutrisi. Itu yang harus Hmm, ditanya dan digali. Volumenya hmm, berapa? Kita, saya akan tanya, mungkin, oh dia kuat kok asli dok, gini terus lagi hmm, minta nyonyok gitu kan. hmm, hmm, Nah, hmm. saya perlu tahu nih, sekali misalnya, untuk cari tahu saya harus pompa dia. Sekali pompa berapa Harus keluarnya pompa. Bu, Oke. gitu. Hmm, hmm, Jadi hmm. sesuaikan dengan usia bayi. Dia butuh berapa, terus yang Hmm, tersedia, hmm, yang diberikan asinya berapa, cukup nggak? hmm. Terus berapa sudah diberikan misalnya dalam sehari berapa kali dia nyusu Bu? Jadi cairannya itu asinya cukup nggak gitu? Kalau nggak cukup ya berarti ini Hmm, perlu hmm, diintervensi. Apakah dia butuh bantuan gitu? Kalau hmm, hmm. misalnya asinya dia kurang, mungkin asi donor atau mungkin susu formula itu salah satu Hmm, untuk solusi. Dan kemudian mm-mm, kita tetap mm-mm, jangan lupa setelah dilakukan intervensi terhadap eh, pemberian nutrisinya itu tetap mm-mm. dilakukan follow up, dalam artian ya tetap diobservasi, diikuti Oke. pertumbuhannya itu. Sudah berhasilkah saya melakukan pertolongan pada bayi ini atau tidak gitu. Ya Karena harus intinya kontrol ya. iya, itu tidak bisa putus begitu saja. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Ya. Berarti dok bukan serta-merta harus memberikan suplemen ya dok ya, karena itu adalah kalau suplemen itu mikronutrien ya dokter ya. Sementara yang Betul dibutuhkan sekali. itu adalah nutrisi dalam bentuk makro atau karbohidrat, protein, dan lemak gitu ya berarti ya dok ya. Ya, ini menyambung lagi ya. Mungkin kalau di bawah 6 Ah, bulan itu dia makanannya utamanya ASI atau susu. Tapi mm-mm, setelah mm-mm, itu dia akan perlu MPASI, jadi makanan mm-mm, pendamping ASI. Ibu, bapak, ayah, bunda harus ingat itu. Yang disebut makanan utama adalah yang mm-mm, mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Itu yang utama, bukan buah, bukan sayur. Jadi istilahnya mm-mm, harus kompleks, ya. Itu yang mm-mm, kita berikan sebagai makanan utama. Nah, mm-mm, selingannya baru adalah seperti yang tadi, apakah buah, seperti itu, atau mm-mm, biskuit. Jangan sampai buah dan biskuit sebagai makanan utama, itu terbalik. Itu juga mm-mm, penting diketahui. Selain yang makronutrien tadi, jangan lupa dia butuh yang mikronutrien. Kalau misalnya ada dokternya menyarankan suplemen, itu istilahnya dokternya sudah mm-mm, berbicara sesuai dengan evidence base namanya. Ada mm-mm, uh, kandungan yang mungkin akan kurang dalam makanan atau mm-mm. dalam nutrisi yang diberikan sehingga perlu ditambahkan. Itu namanya Mm-mm. suplemen. Jadi Oke. boleh ditambahkan ya. Dan Penambah ya, bukan yang utama berarti ya ya, dok ya. Mm-mm. Yang utama dan harus tetap juga dijalankan dan diusahakan oleh kedua orang tua berarti ya. benar banget. Dan kalau Mm-mm. misalnya dokternya bertanya, kemarin lahirnya gimana ya? Lahirnya Mm-mm. secara normal atau operasi, itu juga berhubungan sama Mm-mm. faktor mikronutrien atau faktor tambahan dalam hal nutrisinya nanti. Jadi Mm-mm. biasanya butuh suatu tambahan probiotik kalau misalnya dia lahir secara operasi. Karena eh, apa yang didapatkan ketika persalinan normal itu dia tidak dapatkan ketika operasi, ketika dia lahir secara operasi. Makanya
kadang ada yang bertanya, ini perlu nggak sih dok saya kasih probiotik, dokter ini ngasihnya ini. Oh iya, Uh, tergantung. Karena setiap bayi itu uh, berbeda-beda. Pasti saya telusuri mm-mm, dulu mm-mm, mm-mm. riwayatnya gitu loh. Riwayatnya dia Iya, seperti apa. Mm-mm. oke. Ya, siap dokter. Nah, ini dokter ada pertanyaan dari Ibu Yuli Marge. Saya bacakan ya dok ya. Eh, tentang Iya, apakah permainan yang kita beri kepada anak itu akan mempengaruhi ke karakter anak nantinya? Misalnya kayak anak cewek dikasih mobil-mobilan, apakah bisa jadi tomboy esok harinya atau gimana dok? Ini mungkin tentang pola asuh ini ya pertanyaannya. Nyerempet-nyerempet dikit sih ya. Gimana dokter? baik. Pertanyaannya Ibu bagus sekali ya. Itu artinya Ibu sangat eh, apa ya, konsen dengan suatu tumbuh kembang Mm-mm, anak itu mm-mm. diacungi jempol. Jadi Pemberian eh, stimulasinya berarti dok ya, supaya otaknya berkembang dengan berbagai macam mainan. Karena pekerjaan utama anak itu kan saya pernah dengar ya dari dokter Tio adalah bermain. Benar nggak dok? bener banget. Bermain itu Oke, bermain bermain ya. bermain. Ber- Mm-mm. Bermain itu hal yang paling disukai oleh anak dan hal yang paling mudah untuk kita lakukan stimulasi dari sana. Banyak hal Mm-mm. pelajaran yang bisa dimasukkan saat bermain ya. Nah, Ibu, Catat ya orang tuh harus temani anaknya bermain. Nggak boleh asik sama gadget sendiri. Iya iya dok, lanjut lanjut dok. Uh, uh, nah, tadi sangat kita penting sudah untuk stimulasi. eh, iya, kita sudah sempat bahas ya tentang ini Dokter Fani. Mungkin waktu sekolah, ayah bunda pernah mendengar tentang gen, tentang DNA, Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang, jadi balik lagi tumbuh dan kembang. Kembang itu termasuk 4 aspek tadi ya Bu ya. Jadi ada motorik halus, kasar, personal, sosial, dan bahasa atau bicara. Nah, Ibu yang kita Mm-mm. bicarakan sekarang itu lebih ke ini personal sosialnya dia. Nah, dalam Mm-mm. artian dia termasuk ranah perkembangan anak. Nah, ada 2 faktor utama yang mempengaruhi. Jadi yang pertama genetiknya, bawaan lahir. Mm-mm. Kemudian yang kedua lingkungan. Lingkungan itu Oke. luas sekali. Mm-mm. Jadi lingkungan itu sangat luas, mulai dari lingkungan prenatal kita sebut ya, jadi dalam Oke. kandungan, Dalam kemudian kandungan. ketika proses lahir, kemudian setelah lahir, dan juga Mm-mm. lingkungan saat lingkungan pasca natal itu juga berperan sangat besar. Salah satunya yang Ibu bilang tadi. Jadi lingkungan itu pemberian stimulasi yang uh, stimulasi atau pengalaman sensoris itu dia dapat dari lingkungan tadi. Oke. Contoh, Mm-mm. jadi si anak ini contohnya gini, logikanya ya, kalau misalnya baru lahir dia punya keseimbangan keseimbangan dalam hal hormon kita aja seimbang. Kita tuh kita di dalam tubuh ada hormon testosteron, estrogen atau hormon wanita laki-laki itu ada untuk menciptakan emosi kita, menciptakan Mm-mm. pertumbuhan genital atau jenis kelamin kita. Uh-uh. Nah, itu dia Mm-mm. seimbang. Dia Mm-mm. keluarnya itu seimbang ini pada orang normal, kecuali Oke. dia memang ada kelainan dari awal ya. Tapi kalau dia Mm-mm. sudah tapi kalau misalnya dia sudah lahir itu jelas secara fisik, hormonnya Mm-mm. jelas juga, seimbang. Nah, sekarang ke depannya itu lingkungan yang berperan. Apabila ibu Mm-mm. lakukan stimulasi terus-menerus, misalnya dengan anaknya cewek, tapi dikasih Mm-mm. stimulasi terus-menerus pakai celana, bergaul sama cowok, habis itu Mm-mm. mainannya cowok, ya dia akan Mm-mm. begitu gitu. Itu namanya stimulasi Mm-mm. apa yang ibu berikan terus-menerus secara intens, ya dia akan mengarah ke sana. Jadi kurvanya Mm-mm. cenderung cenderung ke sana gitu. Tapi kalau ibu Mm-mm. berikan dia sesuai dengan jenis kelaminnya, dia misalnya Sesuai perempuan dengan sesuai, dia akan sesuai juga. uh, Itu namanya gendernya. keseimbangan. Iya. Nah, itu Oke. stimulasi, Bu ya. Sama seperti kalau ibu ngajarin bayinya ngomong. Tiap Uh-uh. hari diajak ngomong. Mungkin bukan sekarang ibu ngomong, sekarang dia ngomong juga, itu nggak mungkin.
Jadi Iya ya. terus menerus diajakin ngomong, Heeh. bercerita, bernyanyi, cerawat gitu lah ya. Iya, iya. Nanti dia simpan itu, dia simpan, kemudian dia bisa pasti suatu saat beberapa Mm-mm. cepat lambatnya itu tergantung dari masing-masing anak. Tapi dia akan bisa berbicara seperti Oke. kita juga gitu. Mungkin bisa Iya. menjawab pertanyaannya Ibu. Iya, ya, untuk Ibu Yuli. Jadi harus diperkenalkan gender gitu ya dokter ya. Dan itu sangat mempengaruhi, jadi sangat mungkin kesimpulannya ya dok ya. Nah, lalu ini dari IG ada akun Azita Charimeira. Dokter, sebenarnya susu formula yang bagaimana yang paling baik untuk tumbuh kembang bayi ke depannya? Karena bayi saya tidak ASI. Terima kasih. Nah, dokter, gimana nih? Langsung aja, silakan dok. Baik, Ibu terima kasih ya sudah ikut dalam topik kali ini. Dan Ibu jangan sedih kalau misalnya tidak bisa ASI ya, tetap Mm-mm. harus optimis, harus Mm-mm. positif. Nah, Harus optimis dan positif. iya, beberapa orang yang bisa mengasihi, jadi dalam artian menghasilkan ASI itu Mm-mm. hal yang luar biasa yang saya selalu bilang itu anugerah yang terindah gitu. Bisa menghasilkan ASI dan bisa memberikan ASI secara eksklusif apalagi ya kepada anak itu luar biasa. ASI itu tidak ada yang bisa menandingi susu formula semahal apapun itu tidak ada yang bisa menyaingi ya Oh ya. eh, kehebatan Hmm. ASI itu sendiri. Tapi bagi beberapa ibu yang mungkin tidak dapat donor gitu ya, mungkin solusinya Mm-mm. kalau donor ASI dapat bagus. Tapi kalau Mm-mm. misalnya tidak dapat pun dan ternyata yang diberikan adalah susu formula, jadi kalau Mm-mm. ditanya apa yang paling bagus, ini berbeda. Jadi dalam artian Mm-mm. sebagian besar bayi kalau dia lahir cukup bulan, kemudian tidak ada riwayat alergi di keluarga, dalam artian ayah ibunya tidak ada Mm-mm. riwayat alergi, dia tidak perlu susu khusus. Susu formula standar itu merek apapun, istilahnya yang sudah dikeluarkan, sudah dipasarkan itu pasti sudah melewati pemeriksaan ya, Standar. distandarkan gizinya, Mm-mm. kandungannya Mm-mm. itu sama. Jangan Mm-mm. sedih, haruskah saya beli susu yang mahal gitu? Enggak. Mm-mm. Kalau Mm-mm. misalnya seperti tadi saya bilang, eh, anak ibu tidak ada masalah dengan pencernaannya. Anak ibu lahirnya seperti tadi normal, cukup bulan, kemudian dia tidak ada riwayat alergi di ayah atau Mm-mm. ibunya, tidak perlu susu kebutuhan khusus, susu formula Oke. standar istilahnya kita bisa Mm-mm. berikan. Tapi kalau Oke. misalnya ayah ibunya ada riwayat alergi, itu kita cenderung dan dia mengkonsumsinya susu formula, kita cenderung Mm-mm. akan memberikan pencegahan atau profilaksis. Kenapa? Karena dia rentan alergi susu sapi seperti itu. Jadi Mm. kita Oke. sarankan untuk mendapatkan susu formula yang khusus. Cuman Mm-mm. balik lagi, Mm-mm. susu formula khusus pasti punya kekurangan. Apakah itu rasanya dan Mm. yang tidak disukai bayi seperti itu. Tapi ya Mm-mm. tetap kita harus pantau ketika kita Mm-mm. sarankan suatu jenis susu, berarti Mm-mm. harus dipantau lagi gimana Mm. Ibu 2 hari 3 hari ke depannya bagus nggak Asupannya atau bagaimana ya? ya Efek asupannya berefek apa enggak ya? uh, masuk nggak Mm-mm. susunya, terus dia mau minum nggak, terus sebulan atau 2 minggu misalnya paling cepat kita cek berat badannya naik nggak sesuai target apa tidak seperti itu. Jadi Oke. jangan berkecil hati, tetap lakukan pemantauan tumbuh kembang untuk bayinya ibu, dan yang paling sering saya ingatkan kalau susu formula itu dia ada Mm-mm. jaraknya ya memberikannya. Mungkin penyerapan ASI itu sangat cepat, sangat bagus untuk Mm-mm. usus usus bayi. Tapi kalau susu formula dia dia butuh waktu untuk menyerap. Butuh waktu Ya, ya dok ya? jadi paling enggak tiap 2 jam itu udah paling Mm-mm. cepat nanti. Oke, Karena tiap 2 jam. kalau enggak justru nanti kembung atau justru ada masalah di pencernaannya yang membuat bayi tidak nyaman.
Dan Oke. jangan lupa kalau misalnya susu formula sama ASI kalau dia ditaruh di udara suhu ruangan Suhu ruangan. itu itu juga berbeda ya. Kalau susu formula dia tidak akan tahan lebih dari 2 jam. Tapi kalau Oke. susu ASI dia lebih tahan lama. Nah, itu jangan lupa, itu juga mempengaruhi nanti tiba-tiba anaknya diare, kebersihan botol, dot seperti itu sangat ditekankan ya. Oke, oke, oke. Ya, itu untuk Ibu Azita Casimera, semoga udah menjawab ya. Nah, saya tertarik untuk sedikit mendalami pertanyaan ini. In case si anak nggak bisa minum susu formula yang biasanya kan terbuat dari sapi ya dok ya. Nah, ini ada pilihan alternatifnya apa aja dok? Karena kan apakah langsung bisa konsumsi susu soya atau yang berbahan kacang hijau seperti itu? Karena ada lagi kan sebenarnya tingkatan susu jenis susu untuk alergi susu sapi yang bisa dipilih sebagai alternatif selain susu soya. Nah, sedikit tentang susu nih dok, minta tolong. Iya, jadi kalau misalnya ada contoh nih, dari salah satu tanda dari alergi susu sapi itu adalah adanya dermatitis atopi contohnya. Ada banyak gejalanya, tapi salah satunya itu. Nah, dia ada bercak-bercak di pipi, kemudian di tangan, kaki yang simetris, kemudian itu dan ada riwayat di ayah ibunya memang alergi. Contohnya alergi itu bersin pagi-pagi itu alergi atau ibu bapaknya juga memang ada dulu dermatitis atopi di keluarganya, kemudian ada asma contohnya, terus jadi dia ada riwayat itu dan anaknya ada gejala seperti itu. Nah, itu kuat kemungkinan dia alergi. Dan si anak saat ini minum susu formula contohnya ya, atau ASI atau dia minum ASI tapi ibunya mengkonsumsi susu gitu. Nah, itu kuat kemungkinan dia ada alergi susu sapi. Ketika itu sudah kita nilai dan ternyata besar kemungkinan dia alergi susu sapi, maka kita lakukan namanya trial. Kita berikan dia susu, ada 2 jenis, jadi sebenarnya itu tergantung derajatnya. Jadi kalau derajatnya, kalau misalnya dia yang awal kita kasih adalah namanya susu formula terhidrolisa ekstensif, jadi ekstensif hydrolyze, itu jenis susunya. Itu ada beberapa mereknya ya, akan disarankan dan diresepkan oleh dokternya. Dan itu dicoba dalam 2 minggu, apakah keluhannya membaik gitu. Kalau misalnya keluhannya membaik, berarti dia dilanjutkan dulu sampai 6 bulan ke depan di usia sampai usia 6 bulan kira-kira untuk dilihat, untuk akhirnya di trial lagi dengan susu formula standar. Gitu. Oke, diperkenalkan, dicoba. Kalau misalnya dia tidak ketemu atau susu khusus ini pasti mahal sih. Jadi kalau misalnya dari segi ekonomi tidak mampu untuk kan bayi itu minum susu bisa 1 hari 1 kaleng, sebulan itu habis berapa kaleng gitu ya. Nah, ada pilihannya yang disarankan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi itu adalah susu formula soya ya, jadi dari kedelai. Nah, itu tapi perlu ditekankan bahwa susu itu sendiri juga kadang ada cross reaction juga, dalam artian dia bisa masih ada alerginya gitu, tidak secara murni dia bisa mengatasi. Nah, ketika dengan susu ini dia masih bergejala, berarti dia ada lagi susu yang lebih khusus lagi gitu. Itu pilihan-pilihannya. Dan itu memang mesti didiagnosis secara seksama ya, dalam hal dari riwayatnya, dari anamnesis, kalau kita lakukan penggalian cerita dari ibu, dari gejala, kemudian pemeriksaan fisik yang seksama kita harus lakukan untuk bisa mendiagnosis itu dengan baik gitu. Nah, itu agak memang apa ya, untuk anak yang seperti itu ya. Bahkan ASI pun bisa, ibu dengan ASI pun bisa dia
terjadi alergi susu sapi jika ibunya mengkonsumsi susu. Susu sapi, Kan ada proteinnya ya dok ya. atau Mm. dairy product, jadi yang sejenis yang menggunakan susu sapi. Bahannya susu sapi kayak keju dan sebagainya ya dok ya. Apa biskuit-biskuit yang ada mengandung susunya gitu. Oke. Nah, jadi ini menyambung untuk pertanyaannya Ibu Azita tadi. Jadi tergantung kondisi anak apakah dia memiliki kondisi khusus apa tidak. Jika memang memiliki kondisi khusus, mungkin membutuhkan susu formula khusus juga. Tapi kalau tidak memiliki, jadi itu kayak nggak apa-apa, yang mana aja, merek mana aja boleh gitu. Yang penting itu adalah yang utama, empasinya ya dok ya. Karena susu itu kan jadi kayak mendampingi dia. Yang utama itu dia udah mulai dikasih makanan ya dok ya. Oke. Dokter boleh lanjut lagi nih. Waktu kita tidak banyak, tapi ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Hadfana. Ini di Tabanan juga mau bertanya. Dokter mohon dijelaskan bagaimana peran kita sebagai orang tua dalam memantau perkembangan emosi anak. Nah, jadi ini mungkin nanti lebih lanjut tentang sosial yang tadi dokter sampaikan ya dok ya, tentang emosi anak supaya bisa membentuk karakter anak sedini mungkin. Oke, jadi ini anaknya usianya sekitar 4 tahun, kalau nggak salah ya, 4 atau 5 tahun. Pasien BPJS saya. Dokter gimana nih dok? Caranya dan tips untuk supaya perkembangan emosi dan juga sosialnya itu jadi optimal. Baik, jadi Ibu, ini kita sebenarnya nyambung ya sama pertanyaan Ibu yang tadi. Nah, iya, yang pertama. Itu masa toddler atau balita itu memang sangat challenging banget. Jadi banyak hal yang terjadi di situ. Banyak dia lagi lucu-lucunya, tapi dia lagi emosinya gitu. Maunya lucu-lucunya, nakal-nakalnya. Tapi kreatif ya, pakai diksi yang lebih tepat, kreatif. Oke, mengasah kesabaran orang tua. Dan bahkan sudah bisa mengutarakan keinginannya, maksudnya menolak kalau bahkan sudah nggak mau makan itu, nggak mau ini, nggak mau itu, gitu kan. Sudah mulai ada kemandirian, ya. Nah, jadi dari sana sebenarnya kita diajarin sama anak kita sendiri ya, kita disuruh mengenali mereka dulu. Anak-anak itu ada beberapa jenis, dalam artian ada anak yang mudah, ada anak yang sulit, sama ada anak yang lambat beradaptasi. Dalam artian itu kenali dulu anak saya yang mana ya. Contohnya kalau anak yang mudah bergaul, mudah menerima masukan orang lain, itu adalah anak yang periang. Jadi kalau misalnya ibu ajak dia kemana, lepas aja dia udah punya temen gitu. Udah gampang dia berteman gitu. Biasanya emosinya dia lebih gampang untuk dikendalikan. Kasih tahu dikit aja, adek, ini nggak boleh. Nanti kalau misalnya buang sampah sembarangan terus diinjek jatuh seperti itu. Dia ngerti, dia tidak akan dia bisa menerima dengan baik jika kita kasih tahu dengan baik dan kemudian kita kasih contoh. Dan dia akan ingat dan mungkin bahkan dia kasih tahu temennya, jangan buang sampah ya. So sweet. Itu anak yang muda. Oke. Terus mungkin anak ibu termasuk anak yang sulit, mungkin makanya ibu bertanya tentang emosinya. Jadi ada anak yang sulit. Anak yang sulit itu dikasih tahu justru dia ngambek, justru dia pokoknya dia mau dikasih tahu sama orang gitu. Nah, intinya bagaimana kita ngasih tahu si anak dia dengan bertatap muka gitu. Dan kalau bisa ya face to face berdua aja nih gitu. Yuk kita berbicara sebentar. Jangan dilakukan di depan orang banyak. Justru itu tambah buat dia malu gitu. Tambah malu, dia tambah ngambek, tambah tantrum, tambah ngamuk gitu. Oke. 4 tahun sudah mulai tahu malu soalnya dok ya. Malu dimarahin orang tua. Malu, oke. Ya, jadi kalau harus cari timing yang tepat berarti dok ya untuk bisa kita nasehatin seperti itu ya. Ya, itu untuk anak yang sulit memang seperti itu. Ya udah, kalau dia ngamuk udah biarin aja dulu, nanti
loh, nggak boleh kayak gitu. Maksudnya yang tadi dilakukan di tempat bermain itu tidak benar. Jadi yang benar itu seperti ini gitu misalnya. Jadi ajak dia tapi dia harus dengerin, dalam artian dia lihat kita, matanya lihat kita dan mendengar. Jangan sambil bermain sama aja juga mental ya kan, nggak didengar sama dia. Nah, ketika dia perhatiannya. Jadi ketika dia sudah dengar, jangan lupa tanya lagi, sudah jelas? Kalau sudah jelas, apa tadi yang dikasih tahu, apanya yang tidak benar, terus harusnya bagaimana gitu. Kalau dia sudah bisa menyampaikan, berarti dia sudah paham. Berarti kemudian kita bisa buat janji nih, kita bisa buat janji. Jadi besok kalau seperti itu lagi, bagaimana seharusnya? Terus kalau misalnya diulang harus, terus apa hukumannya gitu misalnya. Jadi nggak apa-apa. Kita sepakat nih, deal. Kalau misalnya lagi pergi ke taman bermain, terus dia begitu lagi, berarti dia sudah tahu konsekuensinya apa. Ya, orang tua juga harus mendisiplinkan dalam artian kalau memang sudah ada kesepakatan reward and punishment seperti itu dijalankan berarti ya dok ya untuk iya ini. Karena kalau sudah usia balita ke atas itu ayah bunda tuh harus tahu posisi, dalam artian jangan kita yang jangan dia yang lebih emosi gitu. Jadi jangan dia yang lebih dikendalikan dalam jadi kita tetap harus lebih tinggi gitu istilahnya dalam mengendalikan dia, mendisiplinkan dia. Nanti ketika dia sudah remaja, mulai kita seperti teman, itu berbeda lagi ya. Jadi jangan sesuaikan dengan usia pola asuhnya berarti ya dokter ya, harus tahu banget. Nah, ini nyambung sedikit mendalami pertanyaannya Ibu Harvana, apakah ada tips khusus supaya anak-anak itu dia tumbuh kembangnya itu tetap optimal meskipun di rumah saja? Apakah boleh bermain keluar? Kayak riskan sih dok ya. Tapi kalau di rumah saja itu permainan apa atau hal apa yang bisa dilakukan oleh ibu ataupun orang tua yang di rumah dengan anak? Baik, ini mungkin jadi kesimpulan kali ya untuk hari ini. Yang jelas, yang kalau pertanyaannya tadi adalah bagaimana peran orang tua, besar banget. Itu besar banget peran ayah dan bunda dalam hal tumbuh kembang anaknya. Balik lagi saya bilang, dokter terbaiknya justru ayah dan bunda loh. Tadi tumbuh sudah dijelaskan apa aja, perkembangan juga sudah dijelaskan apa aja. Caranya memantau itu ya dengan tadi, kalau dia buku pink tadi itu tetap dibaca, tetap digunakan. Nah, kemudian sampai usia berapa tahun itu bisa dipakai dok dibaca-baca? 5 tahun nih dok ya? Ini di sini 6 tahun sampai 6 tahun. Oke. Ini yang terbaru yang 2020 ya? Bukan. Jadi 2020 belum ada, tapi sudah mau di launching. Oh, sudah mau di launching. Oke. Ya. Tapi pada prinsipnya isinya sama, ya. Isinya sama, mungkin ada beberapa yang diupdate. Jadi kenapa ini 6 tahun ya karena itu. Jadi pertumbuhan pesatnya sampai 95%-nya dia di pertumbuhan otaknya di 6 tahun itu. Nah, pemantauannya itu tadi pemantauan mandirinya dari buku pink ini. Jadi tumbuh tadi sudah dijelaskan, perkembangan juga ada di sini. Umur 1 bulan harus bisa apa, 3 bulan bisa apa, 1 aja nggak bisa itu harus ditanya, harus bilang sama dokternya. Itu warning juga. Kemudian merah berarti. Iya, nah sama juga di buku ini juga ada tentang kalau di rumah demam bagaimana ya, itu pertolongan pertamanya juga ada. Kapan saya harus bawa ke rumah sakit atau ke dokter atau ke tenaga medis, itu ada di situ. Apalagi di masa pandemi sekarang, rekomendasi dari dokter anak Indonesia adalah ya udah stay home, anak-anak itu diam di rumah. Bila sangat perlu banget keluar, misalnya untuk imunisasi seperti itu. Jadi dia harus dilindungi, tetap jalankan protokol kesehatan.
anak di bawah 2 tahun pakai face shield atau pakai apa namanya itu kereta dorong yang ada penutupnya, kemudian jauhkan dari lakukan social distancing. Kalau di atas 2 tahun dia sudah boleh pakai masker, ajari dia cara cuci tangan yang baik, kemudian kasih tahu bahwa kondisi sekarang begini, jadi tidak boleh apa dekat-dekat dulu dengan orang-orang seperti itu. Main keluar Ya, juga tetap dibatasi ya dokter ya. ya. Kalau ditanya apa yang terbaik ya memang dia untuk stay home dulu, tidak Oke. dibawa ke tempat keramaian. Walaupun kita semua sangat-sangat sekali ya untuk bisa hidup normal seperti dulu, tetapi ingatlah bahwa kita itu nggak hidup sendiri, kita punya orang tua yang mungkin kita sehat, mereka yang tidak mampu untuk menghadapi penyakit ini gitu. Jadi jangan egois gitu lah. Saya pengen keluar, terserah saya keluar seperti itu misalnya, terserah saya ngajak anak-anak saya keluar, tapi pikirkan orang-orang yang ada di rumah bersama Anda gitu. Kalaupun keluar oke, karena kerja kan, sampai di rumah jangan lupa tetap bersihkan diri dulu, baru memegang anaknya. Ambil anak. Ya. Oke. Siap, dokter. Semua pertanyaan sudah terjawab. Sayang banget nih kita terbatas dengan waktu. Kalau nggak mungkin kita ngobrol sampai malam, sampai pagi. Gak apa-apa, bisa konsultasi lagi ya. Iya, bisa konsultasi lewat kliniknya dokter, bisa kan ya? Atau lewat rumah sakit tempat tadi dokter bertugas. Di IMC ya dok ya, di IMC Kuta dan juga Rumah Sakit Bayangkara. Melayani telemedicine juga berarti di situ ya dok ya? Iya. Oke, ya masih bareng bersama kita. Terima kasih banyak dokter untuk sharingnya malam hari ini. Luar biasa sekali, saya sangat senang. Semoga sehat-sehat selalu dokter ya. Amin, terima kasih. Semoga kita semua sehat. Amin, astaga. Jadi pada kesimpulannya untuk memantau tumbuh kembang anak itu kita semua orang tua kalau emang masih punya bayi, masih punya anak ya, sampai 18 tahun kita harus tahu bagaimana cara memantaunya. Tadi udah dijelaskan panjang sama dokter Ita, dan apabila ada bendera merah atau red flag atau tanda bahaya, konsultasikan langsung kepada dokter, bisa lewat konsultasi jarak jauh lewat telepon atau berbagai macam platform seperti WhatsApp atau kemudian juga Halodoc, Halo Dokter, JKN Mobile, ada banyak. Jadi jangan khawatir, di masa pandemi ini dokter selalu tetap sedia melayani. Kalau memang diperlukan, baru kita datang ke fasilitas kesehatan. Ingat tetap menjalankan protokol kesehatan semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi Dokter Ita, terima kasih ya dokter ya. Selamat malam. Terima kasih.